dari pukul 2 sampai pukul 9. Apakah benar dengan Bapak Arifal? Pulangnya betul ya Bapak Arifal ya. Untuk identitas yang perlu diperhatikan adalah nama yang minimal ya, nama sama umur. Minimal 2. Baik Bapak, kita hari ini ada program untuk pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskular pada jantung Bapak. Kurang lebih waktu yang saya butuhkan adalah 5 sampai 10 menit. Prosedurnya nanti saya akan melakukan melihat ya area dada Bapak, kemudian akan melakukan ketukan di area sekitar dada dan akan mendengarkan menggunakan stetoskop di area dada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Kemudian menjaga. Yang pertama, kita pakai tangan. Kita lakukan inspeksi dulu ya. Yang perlu dilakukan inspeksi, kita inspeksinya dada secara general ya. Tetapi di dalamnya yang paling utama harus ada minimal 2 tadi ya, yang pemeriksaan jantung karena kita fokusnya adalah pemeriksaan jantung. Tapi kita boleh untuk pemeriksaan dada secara general ya, orang general. Bapak izin Pak, minta tolong dibuka bajunya. Kok pakai baju dalam juga? Iya. Ya, kita. Iya. Ini kan nggak ada kan bisa ya? Yang untuk ictus cordisnya ya, pulsasinya kita lihat ya, sama di vena jugularis ya. Tapi kalau mau secara general bajunya ictus cordis ICS kelima pusatnya yang lagi naik lagi. Jadi pertama inspeksi pertama adalah dilihat adakah jas atau tidak di area dada. Ini secara general ya, sebelum ke kardiovaskuler ya. Kemudian pertama adalah simetris dada. Tarik nafas apa? Teruskan. Ya simetris ya dia ya. Kemudian tidak ada jejas, ya tidak ada jejas di torakal, gitu ya. Semuanya tidak ada jejas. Kemudian tidak ada luka, gitu ya. Kemudian kita lihat di jantung ya. Kita lihat di ictus cordis di ICS ke berapa? 5. Betul ya, ICS ke 5 ya. Kita lihat di bawah memain dia ada pulsasi atau tidak. Kalau misalkan kalian nggak bisa lihat, boleh presenter ya. Lihat dia ada pulsasi atau tidak. Kamu jangan tahan nafas ya. Biasa aja kayak bernafas biasa. Dia di pulsasi atau tidak di sebelah sini. Kelihatan ya, ada pulsasi dikit ya. Ada yang dia kuat, kelihatan sekali gitu ya. Ini baru di inspeksi ya. Kemudian kita lihat di vena jugularis. Minta pasien Bapak hadap ke kiri ya. Nah, kita lihat sini nih. Tarik nafas biasa seperti biasa. Ini nggak kelihatan ya. Harusnya di apa ya, nggak usah dipencet ya. Ini agak nggak begitu kelihatan, tapi dia teraba. Ya, ictus cordis. Vena jugularis. Ya, itu yang pertama di inspeksi. Ya. Kemudian selanjutnya. Oh ya, saya contohkan juga sedikit ya, biar ada gambaran untuk melakukan JVP. Tapi kalian nggak usah lakukan ya, biar ada gambaran nih. Oh ternyata salah satu pengukuran untuk dia ada masalah di
jantung, gitu ya. Itu adalah dengan melakukan JVP. Nanti ada namanya J dan CVP. Beda ya. Kalau JVP kita pakai penggaris, kalau CVP nanti kita pakai ada manometer, gitu ya. Jadi pakai cairan, gitu ya, pakai 3-way, dia masuk ke infus, ya. Nanti di semester atas. Ini ada dua cara untuk melihat JVP-nya dia normal atau tidak. Ya, vena jugularisnya normal atau tidak. Kita ke JVP ya. Nengok ke kanan, kiri ya bro, kiri ya. Nah, dia di interkostal 5 ya, amylus sternum ya. Satu, kita luruskan dengan mamai saja ya. Ini agak susah buat titiknya ya. Sini ya. Ini kan mamai harusnya di interkostal 4 dong. Karena masih muda, harusnya pas nanti ya. Ya. Dia ditaruh di sini. Nolnya 0. Nah, kita lihat di sini ya. Ada ondulasi atau tidak. Ya. Lihat dia di angka berapa. Nah, dari jantung ke amylus sterni itu adalah 5 cm. Nah, kita lihat sejajarnya di angka berapa? 1 kah? 2, 3, 4. Kalau ini kan tinggi banget kan ya. Kita lihat sejajarkan. Dia di angka berapa? 1, 2, 3. Ya. Itu untuk lihat, tapi pakai tanda dulu. Tadi di normalnya awalnya berapa, kemudian setelah dipulsasi ada kenaikan atau tidak. Ya, ada ondulasi begitu. Gitu ya. Itu untuk JVP ya. Itu. Tapi kita nggak sampai ke arah sana, cuman cukup dilihat aja ada nggak vena jugularisnya. Gitu ya. Oke, itu yang pertama adalah inspeksi. Setelah inspeksi yaitu adalah palpasi. Kalau yang kalau pemeriksaan di torakal itu adalah IPPA. Tapi kalau di perut, abdomen itu IAP. Auskultasi dulu. Kenapa? Karena nanti kan perut mau dipegang-pegang, dia mau di perutnya mau di raba-raba gitu kan, takutnya dia ada perubahan peristaltiknya dengan lain. Ya, makanya didengarkan. Ya. Nah, tapi kalau jantung, paru-paru boleh IPP. Ya. Selanjutnya dilakukan palpasi ya. Kita masing-masing interkosta kita raba. Ya. Ini ya. Sakit Pak? Tidak ya. Kalau dia ada nyeri, nah berarti jangan-jangan kena benda tumpul tuh. Kita nggak sadar, gitu kan ya. Ada sejasnya nggak kelihatan, tapi dia ada sakit. Ya. Sama diperhatikan ada suara krepitasi atau tidak. Jadi ya krepitasi itu gitu ya. Kayak bubble itu. Ya. Kemudian ini yang general ya, bukan yang ke jantung. Ini masih general. Oke, kemudian setelah kita lihat ada krepitasi atau tidak, selanjutnya kita cek juga taktil remitisnya. Ya, Bapak minta tolong untuk duduk. Hadap ke sana. Ya, tanya jadinya ya. Yang ada ke sana. Miring. Oke ya. Ya. Nah, minta pasien untuk ngomong 77. Ya. Jadi tangan kita ini. Bilang 77. Ya, serasa 77. Ya, tunggu dulu bentar ya. Tunggu tanganku ya. Bapak bilang 77. Ya, rasakan getarannya. Ya, dan kita bandingkan tangan kiri sama tangan kanan kita, jangan kan ya terasa tangan kita ya. Coba ngomong lagi Pak. 77. Lagi, bawah lagi. Bandingkan lagi. Terus terakhir. Gitu ya. Kemudian dari depan juga bisa ya. Gak usah ya. Sama ya. Nanti kan ini ya. Sama ya. Itu adalah pemeriksaan taktil remitis untuk merasakan getarannya. Gitu ya. Antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri itu sama atau tidak. Oke. Tahu kan ya? Lobus di paru-paru ada berapa? Sama anatomi kalian nggak pernah baca buku ya? Kalian punya buku nggak? Buku anatomi maksud saya. Belilah, beli sana. Di Shopee apa di mana gitulah. Kayaknya aku pernah ngirim ke kelas kali ya, Cipen deh. Cipen kan bukan waktu aku kirimin kan? Bukan anatomi. Ada. Aku ingat banget ngirim waktu kelas kamu kok, kelas FG kan.
GH. GH kan bukan? Iya, kelas GH ngirim mau di grup itu masih pengen loh. Ada buku-buku. 5. Kanan ada 3, ini ada 2. Iya, itu loh. Ada ya? Iya ya, itu paling dasar ya. Nah itu dibandingin tuh globus-globusnya itu ya. Kalau mau auskultasi. Oke, selanjutnya palpasi di area katup, gitu ya. Yang pertama ada di aorta. Rasakan ya, interkostal ke 1, 2. Yang parasternalis. Kita raba, rasa atau tidak untuk detaknya, gitu ya. Nafas. Nggak terasa ya, dan dalam ya. Terasa juga. Kemudian 3 di ops. Ya, ini nggak terasa. Nah, yang paling terasa itu adalah di tricuspid, bisa jadi tricuspidnya. Ya, ini terasa. Pastinya sama yang di ictus cordis. Ini harus kerasa ya. Ya. Jadi untuk perabaan atau palpasi yang paling utama adalah di ictus cordis. Ya, lihat, rasakan pulsasi. Oke, itu ya palpasi. Ada lagi nggak tambahan? Enggak yang dipalpasi. Tentukan batas jantung ya di perkusi. Kedengaran? Ini kita dengarkan ya. Diam enggak? Nih, ya suara sonor. Kalian pernah melakukan perkusi nggak ke teman kalian? Belum pernah pasti. Kalian cobalah kali-kali gitu ya. Di kosan kalian ngapain sih biasanya? Tidur. Tidur mikir. Nih, dengar nggak? Dia suaranya sonor tuh dia di paru-paru kan? Bedakan sama yang ini nggak peka? Ya? Apa bedanya ya? Ya anggap aja dia. Ke belakang mungkin nggak dengar ya. Nanti kalian coba ya. Tuh, kelihatan banget ya, rasa banget kan? Pakainya ini ya. Kemudian di ruas. Bandingin ya. Pertama di atas ke bawah. Kalau masih belum, baru ke samping. Ya, ini masih paru-paru. Paru-paru. Masuk banget ini ya. Nah, tadi kalau udah mulai ke bawah nih. Coba batasnya sampai sebelah mana? Nah, ini udah nih. Paru-paru nih. Beda kan? Ini udah pekat nih. Beda sama ini. Bisa dengerin? Ya, gitu ya. Ini berarti sini sudah hati. Ya, tak dia padat. Kemudian samping sini interkostal ke 1, 2, ini udah mulai ke jantung. Jantungnya sini. Ini udah paru-paru. Tahu bedanya? Kan? Beda kan? Beda ya? Masih bilang gak beda kali ini. Nah, ini kan gak kebuka. Dilihat batas suaranya yang redup sama yang dia sonor gitu ya, kenceng gitu ya, nyaring tadi udara isinya dengan yang dia padat. Ya, jantung kan padat, ya, pekak gitu ya. Nah, itu di sebelah mana? Ditandai. Ya. Itu untuk lihat batas jantung sama batas paru-paru. Nanti kalian tulis di laporan batas jantung sebelah kanan gitu ya. Atas itu di interkostal ke 2. Misalnya mid clavicula. Oh, batasnya di situ nih. Ya. Jangan-jangan, tapi kan nggak mungkin. Biasanya jantung masa sampai mid clavicula, berarti kan sampai mama ini. Gede banget jantungnya segini. Bukan ya? Nah, nanti parasternalis misalnya interkostal ke 2. Ya, ditulis ya batas jantungnya itu di sebelah mana.
Kemudian itu yang perkusi di jantung sama di otak. I, A, P, P. Ya sudah. Di situ kita merapikan alat, merapikan pasien. Kemudian kita, oh ya satu lagi tadi ya kata apa? Mami itu disuruh ngajarin doa. Doa kesembuhan tuh loh. Allahumma Rabbin nasi adhibil ba'sa ismi anta syafi la shifaan illa anta. Anta sifaan aku lupa sih. Sifaan la yuhadiru sakoman. Sifaan la yuhadiru sakoman. Ulangi lagi. Allahumma adhibil ba'sa. Allahumma rabbin nasi enggak sih? Oh beda. Oh beda. Ya udah baca itu deh. Yang benar. Allahumma adhibil ba'sa. Asqis bi anta syafi. Nanti dah hafalnya. Coba saya lihat lagi. Allahumma adhibil ba'sa rabbin nas. Oh, rabbin nasnya ditaruh di belakangnya. Kan tak kira yang biasa Allahumma rabbin nasi adhibil ba'sa gitu. Ternyata rabbin nasnya taruh di belakang.